Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reginalia Bahari dengan NIM 12320600030. Di sini saya akan membahas 5 jurnal dengan 4 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Analisis jurnal penerapan platform Nearpod dalam pembelajaran biologi, mata kuliah Media dan TIK, dosen pengampu Ibu Sri Marianti FPD. Nah, sebelum masuk ke analisis jurnal, kita harus mengetahui dulu aplikasi yang akan kita analisis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis mengenai aplikasi Nearpod. Nearpod adalah platform pembelajaran interaktif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui presentasi yang dinamis dan juga aktivitas langsung. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat dan juga menyampaikan materi pembelajaran yang interaktif seperti kuis, polling, interaktif, dan juga simulasi VR, baik secara langsung di kelas maupun di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada aplikasi Nearpod ini ada beberapa fitur utama. Yang pertama ada presentasi interaktif. Jadi, guru ini dapat mengimpor materi dari Google Slide, PowerPoint, ataupun PDF dan menambahkan elemen interaktif seperti kuis, polling, dan aktivitas menggambar. Yang kedua ada kegiatan kolaboratif. Nah, fitur seperti Collaborate Board memungkinkan siswa itu bisa berbagi ide secara real time, sementara ada juga fitur Draw It yang memungkinkan mereka menggambar atau menandai langsung pada layar. Yang ketiga ada Virtual File Trips, yaitu mengajak siswa menjelajahi dunia melalui pengalaman realitas virtual tanpa meninggalkan kelas. Yang ketiga, ada fitur Time to Climb, yaitu sebuah permainan berbasis kuis yang membuat penilaian itu menjadi lebih menyenangkan dan juga kompetitif. Yang terakhir, ada Analysis Real Time, yaitu guru dapat memantau pemahaman siswa secara langsung dan menyesuaikan instruksi berdasarkan data yang diperoleh. Kita masuk ke jurnal yang pertama, judulnya Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Nearpod untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa SMA. Nah, apa sih yang diteliti? Nah, jurnal ini meneliti efektivitas penggunaan aplikasi Nearpod dalam meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana interaktivitas dalam aplikasi Nearpod ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk fokus utama penelitian ini mencakup dampak terhadap hasil belajar, motivasi siswa, serta efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi. Lalu bagaimana sih cara menelitinya? Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan dua kelompok siswa, yaitu kelompok yang belajar dengan aplikasi Nearpod dan kelompok yang belajar dengan cara konvensional. Nah, sebelum dan sesudah pembelajaran, siswa ini diberikan tes untuk melihat apakah ada peningkatan pada pemahaman mereka. Selain itu juga, peneliti ini juga memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui pendapat mereka tentang penggunaan aplikasi Nearpod. Jurnal yang kedua yaitu Kelayakan Media Interaktif Berbasis Nearpod pada materi Sistem Ekspresi di kelas 11 SMA. Nah, apa sih yang diteliti? Nah, penelitiannya ini berfokus pada pengembangan dan juga analisis kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis Nearpod dalam materi Sistem Ekspresi di kelas 11 SMA. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai validitas dan reliabilitas media ini sebagai alat bantu pembelajaran. Lalu bagaimana cara menelitinya? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Research and Development dengan model EDI, yaitu Analisis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Namun, hanya sampai pada tahap pengembangan atau development. Untuk validasinya dilakukan oleh 5 validator ahli dengan 3 aspek utama, yaitu bahasa, materi, dan juga media. Masuk ke jurnal yang ketiga, keterampilan argumentasi peserta didik melalui problem-based learning berbantu media Nearpod pada materi perubahan lingkungan. Nah, apa sih yang diteliti? Penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran biologi berbasis problem-based learning, khususnya dalam meningkatkan keterampilan argumentasi peserta didik. Studi ini juga meneliti bagaimana Nearpod ini dapat membantu peserta didik memahami konsep perubahan lingkungan, meningkatkan keterlibatan mereka dalam diskusi berbasis masalah, serta memperkuat kemampuan mereka dalam menyusun dan menyampaikan argumen secara ilmiah. Lalu, bagaimana cara menelitinya? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Desain yang dipakai adalah non-equivalent control group, yaitu membandingkan antara dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, kedua kelas ini diberi pretest sebelum pembelajaran dan juga post-test setelah pembelajaran untuk melihat bagaimana pengaruh perlakuan. Jurnal yang keempat yaitu analisis pengaruh model pembelajaran Radek berbantu Nearpod terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sel. Nah, apa sih yang diteliti dari jurnal ini? Nah, jurnal ini tuh meneliti tentang penerapan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran biologi khususnya pada materi sel dengan menggunakan model pembelajaran Radek yaitu Read, Answer, Discuss, Explain, dan juga Create. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penggunaan aplikasi Nearpod yang menyediakan pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi apakah dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis pada siswa. Lalu bagaimana cara menelitinya? Nah, peneliti menggunakan desain kuasi eksperimen dengan kelompok eksperimen yang belajar menggunakan model Radek berbantu Nearpod dan juga kelompok kontrol dengan pembelajaran yang konvensional. Untuk kemampuan berpikir kritis siswanya ini diukur melalui pretest dan juga post-test sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu, data dianalisis menggunakan uji statistik untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Untuk fokus penelitiannya ini adalah untuk melihat apakah Nearpod ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di dalam pembelajaran biologi.
Jurnal yang terakhir yaitu A Critical Evaluation of Nearpod's Usefulness in Teaching K-12 Biology Science Online Classroom, yaitu evaluasi kritis terhadap kegunaan Nearpod dalam pengajaran biologi sains untuk siswa K12 di kelas online. Nah, apa sih yang diteliti dari jurnal ini? Jurnal ini tuh penelitian itu menyoroti pada keefektifan aplikasi Nearpod di dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam pemahaman materi biologi. Peneliti juga mengkaji bagaimana fitur interaktif seperti kuis, polling, dan juga aktivitas real time itu membuat siswa lebih aktif di dalam pembelajaran. Penelitian juga melihat peran visualisasi materi ini Nearpod di dalam membantu siswa memahami konsep biologi yang sulit. Selain itu, dibahas pula tentang tantangan teknis seperti kendala perangkat atau juga prediksi internet. Nah, untuk aspek penting lain yang dianalisis itu adalah perlunya pelatihan guru agar pemanfaatan aplikasi Nearpod ini bisa lebih optimal. Nah, bagaimana sih cara menelitinya? Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluating untuk menilai efektivitas Nearpod dalam pembelajaran biologi dari tingkat K12 atau jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga kelas 12 SMA. Nah, datanya ini diperoleh melalui observasi secara langsung dan juga wawancara dengan guru dan siswa. Peneliti juga menganalisis data dengan analisis tematik untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan Nearpod dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman materi. Fitur interaktif seperti kuis dan juga polling juga dievaluasi dampaknya terhadap pengalaman belajar siswa.